Go. Gerak. Polipropilен. Ah. Polipropilen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komposisi alam, analisis material, komposisi berbasis serat pelepah kelapa sawit dan polipropilen sebagai bahan pembuatan bak mobil. Di sini saya dan teman saya yang pertama Werman, si Octavianus Muragir, yang kedua Dwi Ardian, yang ketiga Bang Mulana, yang keempat Bang Muhammad Julian Saputra. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Sektor industri otomotif saat ini membutuhkan material yang memiliki sifat kuat dan ringan seperti halnya dari bahan komposit. Material komposit pada saat sekarang ini banyak digunakan dalam komponen atau spare part otomotif seperti halnya untuk memutar bangku mobil, lempeng motor, dan bagian lainnya. Faktor pendorong utama dalam penggunaan bahan komposit adalah densitasnya yang rendah, sifat mekanik spesifik yang tinggi, kinerja yang sebanding dengan logam, tahan terhadap korosi dan mudah untuk difabrikasi. Material komposit merupakan material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah, yang menghasilkan suatu bahan yang memiliki sifat-sifat lebih baik dari bahan dasar unsurnya. Kemudian masuk ke material ketelitian. Ada alat penambahannya. Yang pertama alat hot press yang digunakan untuk proses pencetakan papan komposit merupakan alat yang dirancang sebelumnya yang berfungsi untuk memadatkan matriks dan serat menjadi papan komposit menggunakan sistem hidrolik menekan panas. Yang kedua bahan baku yang digunakan pada proses pembuatan papan komposit saat serat kelapa sawit ditunjukkan pada yang pertama biji plastik polipropilen ditunjukkan pada, sedangkan bahan yang lain adalah aluminium foil wax moid diles solutan NaOH H2O2 dan ipol CH3COH. Kemudian teman. Kedua, perlakuan serat. Serat kelapa sawit dipotong dengan ukuran rata-rata kurang lebih 5 cm, dikeringkan pada suhu oven 70 derajat Celcius selama 20 menit. Penghitungan waktu pengeringan dihitung saat suhu ruang oven stabil menunjukkan 70 derajat Celcius. Perlakuan serat setelah proses pengeringan dalam oven yaitu dengan proses scoring dan glazing. Ketiga, pembuatan papan komposit. Proses pencetakan papan komposit ini menggunakan metode hot press dengan klasifikasi bentuk serat dan matriksnya yaitu serat yang memiliki orientasi tertentu yang teratur dan disusun searah untuk continuous fiber. Semua bahan ditimbang baik serat maupun matriksnya menggunakan timbangan digital dengan beberapa perbandingan fraksi volume. Salah satu faktor penting yang menentukan karakteristik dan komposit adalah perbandingan matriks dan serat karena kandungan serat akan mengaruhi kekuatan material komposit itu sendiri. Fraksi volume yang digunakan dalam pembuatan papan komposit antara lain yang A 20% serat plus 80% matriks, yang B 30% serat plus 70% matriks, yang C 40% serat plus 60 matriks. Dalam menghitung fraksi volume, parameter yang perlu diketahui adalah volume cetakan, massa jenis matriks dan massa jenis serat. Pembuatan papan komposit menggunakan IS dengan ukuran 200 mm dikali 5 mm dikali 4 mm. Untuk massa jenis serat yaitu 0,774 gram per cm kubik dan massa jenis matriks polipropilen murni sesuai dengan density of plastic material. Technical properties table adalah 0,900 gram per cm. Pada proses pencetakan bahan biji plastik propilen yang sudah ditimbang sesuai fraksi volume yang diinginkan dimasukkan ke dalam dies besi beralaskan perat besi yang telah dilapisi aluminium foil. Selanjutnya ditaruh pada dies hot press lalu dilakukan pemanasan awal hingga suhu mencapai 200 derajat Celcius. Pemanasan awal bertujuan untuk mencairkan biji plastik agar mengurangi adanya bahan serat yang akan dicampurkan nanti tidak tercampur dengan baik pada proses pencampuran dan proses pompa. Setelah biji plastik polipropilen mencair, masukkan serat kelapa sawit yang sudah ditimbang sesuai fraksi volume yang diinginkan secara searah dan teratur. Lalu ditutup dengan tutup dies besi kemudian diberi tekanan awal.
Kemudian bahan dipompa dengan tekanan 2 ton pada suhu 200 derajat Celcius. Tunggu hot press pemanas dengan stabil. Setelah stabil lalu matikan hot press tersebut. Kemudian kendorkan tekanan pada hot press dan angkat bias yang berisi bahan komposit. Lalu taruh di atas meja kerja. Tunggu hingga dingin, keluarkan bahan komposit yang ada di dalam bias tersebut. 4. Pengujian papan komposit. Pengujian fisis papan komposit berupa massa jenis. Papan komposit dipotong dengan ukuran 13 mm dikali 100 mm. Lalu ditimbang menggunakan timbangan digital dan diukur massa. Setelah itu, sampel uji direndam ke dalam air selama 24 jam dengan ketinggian 30 meter dari permukaan sampel uji. Lalu diukur kembali menggunakan yang sorong seperti panjang, lebar, serta ketebalan dan ditimbang untuk melihat massa setelah proses perendaman. Pengujian tarik papan dibentuk sesuai dengan standar ASTM D638 ditunjukkan pada gambar. Spesimen tarik 20%, serat 80%. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menyangkut tentang hasil pencetakan papan komposit serat kelapa sawit matriks polipropilen. Kemudian dilakukan pengujian fisis komposit, pengujian mekanik uji tarik komposit dan simulasi kegagalan berdasarkan statistik tes pada software Inventor Profesional 2015. Pertama, pencetakan papan komposit. Dari hasil perlakuan scoring dan basing serat yang ditunjukkan pada gambar 1, terlihat ukuran serat menjadi kecil dengan berkurangnya komponen non selulosa pembungkus serat. Kemudian serat tersebut dicetak menjadi papan komposit menggunakan metode hot press. Gambar 2 menunjukkan hasil dari pencetakan papan komposit dengan macam-macam fraksi volume seperti 20% serat, 80% matriks, 30% serat, 70% matriks, dan 40% serat, 60% matriks. Pada gambar 4B menunjukkan hasil pencetakan papan komposit dengan fraksi volume 20% serat, 80% matriks. Pada gambar 4BB menunjukkan hasil pencetakan papan komposit dengan fraksi volume 30% serat, 70% matriks. Pada gambar 4BC menunjukkan hasil pencetakan papan komposit dengan fraksi volume 40% serat dan 60% matriks. Dimensi masing-masing papan komposit yaitu 200 mm dikali 55 mm dengan ketebalan kurang lebih 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh guru saya. Kemudian 2, pengujian fisis. Hasil pengujian fisis serat komposit serat kelapa sawit matriks polipropilen pada ketiga sampel ini menghasilkan densitas kekerapatan, presentasi pengembangan tebal swelling dan presentasi serapan air. Hasil pengukuran kerapatan pada papan komposit dengan perbandingan 20% serat, 80% matriks, 30% serat, 70% matriks dan 40% serat dan 60% matriks yaitu 0,68 gram per cm kubik, 0,71 gram per cm kubik dan 0,65 gram per cm kubik. Berdasarkan hasil perhitungan densitas dari ketiga papan komposit pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menurut JIS A5908 pada tahun 2003, yaitu ketiga papan komposit tersebut termasuk dalam jenis komposit dengan kerapatan medium dengan nilai kerapatan antara 0,40 gram cm per cm kubik sampai dengan 0,90 gram per cm kubik dan layak diuji lebih lanjut. 3. Pengujian tarik. Dari hasil pengujian tarik ketiga spesimen uji tarik tiap-tiap fraksi volume diketahui pada fraksi volume 20% serat, 80% matriks, kekuatan tarik pada tarik paling besar yaitu 15,025 megapascal, dan pada fraksi volume 30% serat, 70% matriks, kekuatan tarik paling besar yaitu 20,507 meter pascal, sedangkan pada fraksi volume 40% serat, 60% matriks, kekuatan tarik paling besar yaitu 21,106 megapascal. Berdasarkan grafik di atas terlihat kekuatan tarik paling besar yaitu 21,106 megapascal. Berdasarkan grafik di atas terlihat kekuatan tarik tertinggi dihasilkan oleh fraksi volume 40% serat, 60% matriks dengan menghasilkan kekuatan tarik 21,106
meter pascal. Kemudian keempat, simulasi kegagalan. Hasil simulasi kegagalan pada variasi kecepatan mobil 60 km per jam, 80 km per jam, dan 100 km per jam dengan waktu yang diperkirakan terjadi selama 1 detik berdasarkan static test, yaitu von Mises, displacement, dan safety factor. Hasil von Mises stress pada simulasi kegagalan berdasarkan static test ini dengan variasi kecepatan mobil 60 km per jam, 80 km per jam, dan 100 km per jam berturut-turut memiliki tegangan maksimal sebesar 6,893, 9,191 dan 11,49 seperti yang ditunjukkan pada gambar hasil von Mises stress. Ya, ini beberapa gambar hasilnya. Berdasarkan hasil simulasi, komposit serat pelepah kelapa sawit matriks polipropilen dapat digunakan atau diuji lebih lanjut karena nilai von Mises stress dari semua variasi kecepatan di bawah nilai yield strength yang dimiliki material yaitu 21,106 megapascal. Kemudian berikut gambar berdasarkan hasil simulasi gambar displacement. Nilai pertambahan panjang setiap variasi kecepatan yang dihasilkan kecil, yaitu memiliki perbedaan perubahan panjang antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Semakin besar displacement yang terjadi, material tersebut akan lunak. Namun sebaliknya, jika displacement yang terjadi kecil, maka material tersebut adalah material yang kuat yang mampu menerima dan menahan beban force yang besar. Kemudian berdasarkan hasil simulasi pada gambar 8 ini, hasil safety faktor konstruksi dinyatakan aman untuk digunakan atau dapat diuji lebih lanjut karena nilai safety faktor minimum yang dihasilkan yaitu di atas 1. Konstruksi dinyatakan gagal apabila nilai safety faktor kurang dari 1. Kemudian kesimpulan yang dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Hasil pengujian fisis pada komposit serat pelepah kelapa sawit matriks polipropilen memiliki kerapatan yang medium dengan nilai kerapatan antara 0,40 gram cm3 sampai 0,90 gram cm3 dan presentasi pengembangan tebal di bawah batas maksimum yaitu di bawah 12%. Serta memiliki presentasi serapan air yang kecil yaitu di bawah 6%, yang artinya komposit serat pelepah kelapa sawit matriks polipropilen lain diuji lebih lanjut. Kemudian kedua, hasil pengujian mekanik pada uji tarik, komposit serat pelepah kelapa sawit matriks polipropilen memiliki kekuatan tarik maksimal dan kekuatan luluh terbesar pada presentasi 40%, serat 60% matriks yaitu 21,106 megapascal, serta memiliki modulus elastisitas yang sebesar 2323,9 megapascal. Dikarenakan penambahan komposisi serat dan disusun secara searah dengan teratur dapat meningkatkan kekuatan tarik komposit dan modulus elastisitas. Yang ketiga, hasil simulasi kegagalan berdasarkan static test dengan variasi kecepatan 60 km per jam, 80 km per jam, dan 100 km per jam. Nilai von Mises stress tidak melebihi batas maksimal. Nilai kekuatan luluh yang dimiliki material dalam artian memiliki komposit pada penelitian ini layak untuk diuji lebih lanjut. Kemudian untuk hasil displacement yang terjadi kecil yaitu memiliki perbedaan perubahan panjang antara 0,1 mm sampai 0,2 mm, artinya jika displacement yang terjadi kecil, maka material tersebut material yang kuat yang mampu menerima dan menahan beban force yang besar. Untuk hasil safety factor minimum dinyatakan di atas atau lebih dari 1, yang artinya konstruksi dinyatakan aman atau dapat diuji lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami. Apakah kawan-kawan ada yang bertanya? Izin bertanya, apa itu keunggulan dan kekurangan bahan sawit komposit berbasis serat kelapa sawit? Oke. Secara umum, komposit memiliki keunggulan di properti mekanik yang lebih tinggi, densitas yang lebih rendah, tahan bekerja pada suhu tinggi, dan beberapa keunggulan lainnya. Kalau kekurangan dari komposit itu yaitu biaya awal yang lebih tinggi. Komposit bisa lebih mahal di awal dibandingkan dengan kayu tradisional. Sensitivitas suhu dalam cuaca yang sangat panas, komposit dapat menjadi hangat dan tidak nyaman saat disentuh. Kalau saya dimengerti, Bisa.
Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kami minta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Yuk, pinjam. Apa? Itu saja. Oke. Sini sendiri. Mana udah video? Ya apa? Jangan juga. Sendiri aja. Jangan lah, bilang aja sendiri. Jangan. Siap biasa.